perkara itu terjadi karena Shalom saudara, Voice of Hope hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah judul yang saya beri nama anomali. Saudara mungkin pernah mendengar kata anomali. Anomali adalah istilah yang dipakai dalam ilmu fisika, di mana sebuah keadaan yang berbeda atau tidak sama dengan keadaan yang biasanya, tidak linier, sesuatu yang biasanya tidak seperti keadaan yang seharusnya. Itulah anomali. Sebagai contoh saudaraku sekalian, beberapa tahun yang lalu anak saya meminta bersama-sama menonton sebuah film Superman, ya, yang versus yang melawan Superman melawan Batman. Nah, saudara, film itu sebenarnya secara sinematografi atau secara kritik film itu tidak bagus, ratingnya jelek sekali. Saya baca di beberapa resensi ratingnya jelek. Tetapi saudara, ternyata beritanya itu berbalikan. Ketika film ini justru mencapai box office, di mana penonton justru berbondong-bondong tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh kritikus perfilman bahwa film ini tidak bagus. Itu sebabnya kemudian saya menonton dengan anak saya. Itulah anomali, saudara. Pandangan umum, mainstream, tidak benar, tidak bagus, tetapi kenyataannya justru banyak orang yang menontonnya. Saudaraku sekalian, ini saya kaitkan dengan apa yang kita sebagai orang Kristen seringkali, saudaraku, kita mengalami hal-hal yang bersifat anomali. Nah, mendasari apa yang saya sampaikan ada bunyi firman Tuhan yang berkata demikian. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 7 dan 8. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah adanya saja perkara, saudara, di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, kalimat ini bukan kalimat yang salah dalam bahasa Indonesia. Tetapi inilah kalimat yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau ada perkara, itu sebuah kerugian. Kalau ada perselisihan di antara orang percaya atau orang Kristen, itu adalah sebuah kerugian. Dan kemudian saudara dikatakan bahwa perkara itu terjadi karena kamu tidak suka dirugikan. Saudara, siapapun tidak suka dirugikan. Tetapi sebagai orang Kristen, Rasul Paulus mengajarkan seharusnya sebagai orang Kristen kita membawa damai. Sehingga walaupun itu dirugikan, seharusnya kita bisa terima dan suka. Mengapa engkau tidak lebih suka dirugikan? Kata bunyi firman itu. Mengapa engkau tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Saudara, siapapun tidak akan suka menderita ketidakadilan. Tapi ternyata bagi orang Kristen, kita diminta suka menerima perlakuan tidak adil. Bukankah ini sebuah anomali? Sebuah hal yang absurd dan tidak masuk akal. Tetapi itulah kenyataannya, saudaraku sekalian. Jadi inspirasi atau apa yang disebut sebuah harapan dari Tuhan buat setiap kita orang Kristen. Kalau hari ini Anda mengalami perlakuan tidak adil, justru karena Anda adalah seorang Kristen. Dan seorang Kristen seharusnya dia suka mengalami ketidakadilan, diperlakukan tidak adil, atau dirugikan. Saudara, saya mengatakan ini bukan sesuatu yang salah, tapi itulah bunyi firman Tuhan. Bukankah saudaraku dalam bunyi firman Tuhan yang lain, Tuhan Yesus juga memberitahu kepada kita, kasihilah musuhmu. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Saudara, kalau kita kemudian mengasihi musuh kita dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita,
Dikatakan justru kita menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita menerima sifat yang diperlakukan tidak adil, anomali, justru kita menjadi anak Bapa di surga. Saudaraku, dikatakan yang menerbitkan matahari bagi kamu yang jahat dan yang baik, menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudaraku, seharusnya kita yang berkata kita mengenal Allah, mengenal kasih Allah, kita harusnya, saudaraku, tetap mengasihi, mengampuni orang yang berlaku tidak adil kepada kita. Tetap memberi salam, walaupun orang itu tidak membalas salam kita. Saudaraku, tetap berbuat baik, walaupun orang itu menjahati kita. Sesuatu keadaan yang tidak adil bagi kita, tapi justru itulah tanda bahwa kita mengenal kasih Bapa kita. Saudaraku sekalian, hari ini kata-kata itu tentu saja sulit kita pahami, termasuk juga saya yang sudah lama mengenal Tuhan. Tetapi siapapun kita, tidak ada kata tidak. Kebenarannya adalah, harapannya adalah, waktu kita belajar untuk melakukan sebuah tindakan anomali, mengasihi musuh kita, suka diperlakukan tidak adil, Tuhan turut bekerja dalam hidup setiap kita. Dia mensupport, Dia menopang, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kasih-Nya tidak ada habis-habisnya dalam hidup kita. Semoga hari ini Anda yang tidak mengalami perlakuan yang adil, alias diperlakukan tidak adil, tidak menjadi marah, tapi percaya bahwa keadilan di tangan Tuhan akan kemudian membela setiap kita. Saya harap kita tetap bersukacita apapun keadaan kita, karena kita mengenal Bapa kita yang mengasihi kita. Anda setuju? Amin.